Pertarungan Pilkada Jakarta semakin sengit. Para paslon Pilgub Jakarta saling beradu klaim dukungan dari para relawan dan loyalis Gubernur Jakarta sebelumnya. Kubu Pramono Rano menyebut pecinta Ahok yang biasa disebut Ahokers mendukung mereka pada kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dukungan itu datang usai keduanya bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta tersebut. Dari pertemuan itu, Pramono Rano yakin Ahokers menyumbang suara untuk mereka. Tidak hanya dukungan dari Ahokers, Pramono Rano juga menyebut mendapat dukungan dari ratusan orang yang mengaku sebagai pendukung Anies atau relawan Abah. Rano yang hadir saat deklarasi menilai dukungan tersebut menunjukkan masyarakat aktif berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, kubu RK Suswono juga menyebut mendapat dukungan dari pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam komunitas Sahabat Jakarta. Deklarasi dilakukan setelah para aktivis Sahabat Jakarta bersilaturahmi dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil juga berjanji akan mempertahankan program Gubernur Anies Baswedan selama itu relevan. Namun, Ridwan Kamil berjanji bila ia terpilih bersama Suswono juga akan menghadirkan program-program baru yang belum ada pada gubernur sebelumnya. Lantas, apakah saling klaim dukungan ini bagian dari strategi untuk menarik suara dari gubernur sebelumnya? Lalu, seberapa efektif klaim dukungan ini bisa menarik suara? Dan apakah munculnya dukungan ini untuk melawan gerakan Coblos 3 Paslon? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, menjadi pertanyaan tentunya seberapa efektifkah para paslon Pilkada Jakarta ini ketika mengklaim dukungan dari relawan ataupun loyalis para gubernur Jakarta sebelumnya ini betul-betul bisa mendulang suara dan juga bahkan bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Langsung saja kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir secara virtual Ahmad Riza Patria yang merupakan Ketua Pemenangan RK Suswono. Bang Riza Patria, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Riza. Dan selanjutnya sudah bergabung secara virtual juga Bang Aryo Seno yang merupakan dari tim Ses Pramono Rano Karno. Selamat malam Bang Seno, Mas Seno. Selamat malam Mbak Agita. Oke, dan sudah ada di studio TV One tentunya langsung juru bicara ataupun dari tim Ses Darmakun Ibu Siti Fadila Supari. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam. Oke, dan juga ada pengamat politik kita Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Malam, Mbak Gita. Oke, saya langsung awali mungkin dari para tim Ses ya, mungkin ke Bang Riza terlebih dahulu. Ini bagaimana kemudian dari kubu RK Suswono, apakah betul sudah mendapatkan sejumlah deklarasi dukungan dari relawan Anies atau istilahnya anak Abah? Ini sudah seberapa banyak sebenarnya? Ya, jadi yang pertama memang berdasarkan data ya, karena berdasarkan pilkada periode sebelumnya yaitu waktu Mas Anies Mas Sandi lawan Bang Ahok Jarot itu kan terbagi dua ya, pendukung atau relawan ke Mas Anies Sandi maupun ke Ahok Jarot. Nah, pemilihnya juga demikian kan terbagi dua pemilihnya. Nah, alhamdulillah ya kami didukung oleh Pasok Ridho yaitu Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono, itu didukung oleh 15 partai politik yang ada. Dan juga banyaknya relawan. Selain relawan yang dulu memang sudah mendukung Mas Anies, juga Mas Sandi, juga relawan-relawan yang memang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Inilah salah satu kekuatan kami di samping kekuatan partai politik. Di samping itu ternyata di lapangan juga demikian. Karena Ahok Jarot juga dulu tampil, tentu tidak semua 100% ke pasangan Pramono Dul umpamanya, itu sebagian juga ke kita. Jadi tidak hanya relawan Mas Anies yang mendukung kita. Kalau relawan Mas Anies atau pemilih Mas Anies, kami relatif baik karena irisan daripada suara atau pendukung Mas Anies itu beririsan dengan beririsan dengan partai pendukung Bang Ridwan Kamil, Mas Suswono.
Jadi kami optimis dalam pilkada ini banyak mendapat dukungan tidak hanya dari relawan Mas Anies, tapi malah dari pemilih-pemilih Mas Anies. Kalau relawan sudah banyak yang memberikan dukungan setiap hari, ada yang menghubungi langsung paslon, menghubungi saya, menghubungi tim, bahkan tidak menghubungi melalui telepon, video call atau WA, tapi juga datang, bahkan sudah mulai mendeklarasikan. Jadi setiap hari akan banyak sekali yang harus kami kunjungi dan harus kami terima kunjungannya, bahkan kami hadir di berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan deklarasi dari relawan. Oke, dari kubu RK Suswono ini tampaknya optimistis tidak hanya dukungan dari anak Abah atau relawan Anies, tapi juga bahkan dari Ahokers. Bagaimana kemudian dari kubu Pramono dan juga Rano Karno, Mas Eno? Ya Mbak Gita, kalau kami sih dari awal memang komitmen kita adalah bisa membangun jembatan komunikasi dengan banyak pihak dan elemen masyarakat. Dan itu termasuk semua para pendukung calon-calon gubernur di periode sebelumnya, gubernur-gubernur yang pernah memimpin Jakarta di periode sebelumnya, kami terus melakukan silaturahmi kepada semua pihak tersebut. Tidak hanya dengan akar rumput, tetapi juga dengan tokoh-tokoh tersebut. Dengan Pak Ahok kan sudah jelas dukungan Pak Ahok diberikan kepada kami. Dan kami percaya bahwa dukungan itu artinya Pak Ahok menemukan kesamaan visi, kesamaan gagasan, dan kesiapan komitmen untuk turut serta mendukung dan membantu Mas Pram dan Pak Rano bila mana diberikan kepercayaan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Artinya ini bukan hanya soal dukungan tokoh demi tokoh, tetapi juga adanya kesamaan pandangan tentang bagaimana melihat Jakarta ke depan, apalagi pasca berubahnya status Jakarta dari ibu kota menuju ke IKN. Ini perlu satu pandangan yang integralistik, pandangan yang bisa mewujudkan satu sintesa dari para pemikiran gubernur Jakarta sebelumnya. Dan itu tidak hanya Pak Ahok dan Pak Anies ya yang sudah berkomunikasi dengan Pak Pram dan Pak Rano secara langsung, tetapi juga termasuk Pak Sutioso, Pak Foke. Ini kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Artinya apa? Fokus dari Mas Pram dan Pak Rano sekarang memang adalah belanja masalah dan belanja solusi. Belanja masalah dari masyarakat Jakarta, bertemu dengan berbagai segmentasi masyarakat yang ada di Jakarta, lalu belanja solusi dari para tokoh, dari para mantan gubernur, termasuk dari tokoh-tokoh bangsa seperti Pak Yusuf Kalla dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah ditemui oleh Mas Pram dan Bang Rano. Memang strateginya adalah strategi merangkul sebanyak-banyaknya pihak, karena Jakarta ini memang kota yang membutuhkan pemikiran banyak orang. Jadi ini bukan soal berebut suara relawan atau pemilih, tetapi lebih kepada menemukan sintesa dari berbagai macam pemikiran yang sudah ada di Jakarta sebelumnya. Jikalau itu bisa menyumbang sesuatu terhadap visi misi maupun basis programatik Mas Pram dan Bung Rano, ini tentu akan menjadi satu hal yang sangat positif untuk Jakarta ke depan. Itu saja Mbak Gita. Oke, langsung dari Bu Siti bagaimana nih Darmakun? Ya, kita kan independen. Artinya independen itu kita tidak tergantung dengan partai politik manapun. Kalau yang tadi itu mereka sudah punya mesin, sudah punya segala macam logistik dan sebagainya manapun, ada sponsor, kemudian mendekati pembesar-pembesar. Kalau independen kan sangat terbatas. Satu, tidak ada sponsor dan tidak punya apa-apalah kita ceritanya. Tidak punya konsultan politik. Karena memang kita berdiri sendiri, maksudnya berdiri di atas kaki sendiri. Kami ini seperti menyediakan masyarakat Jakarta, ayo siapa yang pengen nasib Anda berubah, bergabunglah dengan kami. Kalau Anda, ini lintas partai, lintas etnis, lintas agama, lintas apapun juga. Kalau Anda pengen berubah nasibnya, mari bergabung sama kita. Kita hanya menyediakan kendaraan alternatif untuk berjuang. Berjuang untuk kepentingan mereka, kepentingan kalian, kepentingan masyarakat. Jadi tidak usah melalui yang lain-lain. Anda memiliki, kalau Darmakun berhasil menjadi gubernur, maka itu adalah benar-benar milik rakyat. Rakyat bisa langsung pada dia. Jadi nggak ada upaya untuk merebut juga suara dari para relawan-relawan ini? Ya bagaimana merebutnya, mudah-mudahan saja Tuhan menggerakkan hati masyarakat itu betul-betul ternyata oh ini tuh alternatif
baru. Yang lain-lainnya kok seperti yang lama-lama. Oke. Nah, gitu. Nanti kita akan tanyakan kepada Mas Agung ya usai jeda. Sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk mendapatkan dukungan dari relawan-relawan para gubernur sebelumnya ini. Nanti usai jeda pemirsa, kami akan segera kembali. Ya, langsung saja ke Mas Agung. Ini upaya yang dilakukan untuk merebut hati relawan ataupun loyalis dari Gubernur Jakarta sebelumnya ini terus dilakukan. Tapi sebenarnya seberapa signifikan sih magnitud dari anak abah ataupun ahokers ini? Secara kualitatif kita tahu bahwa siapapun mereka, anak abah atau ahokers ini memang punya dalam tanda petik pengalaman kalah dan menang. Kalah misalkan dalam konteks ahokers di 2017, menang dalam konteks 2012. Nah, ini penting bagi kandidat yang mau bertarung di Jakarta. Pengalaman kalah dan menang, termasuk Anies pernah menang di Jakarta, juga pernah kalah di Pilpres. Pengalaman ini yang saya kira dibutuhkan oleh kandidat, apakah itu RK Suswono, Pram Rano, kemudian Pak Darmakun. Karena apa? Jadi Karena mereka tidak selalu cocok dengan hasil survei ya? bisa juga. Jadi pendekatan kualitatif ini yang saya kira membuat semua paslon akhirnya dalam terpetik memperebutkan pengaruh anak abah dan ahokers. Nah, kemudian ada realitas secara kuantitatif yang kita tahu di survei itu dipotret oleh beragam lembaga survei kredibel bahwa elektabilitas Anies, Ahok itu cukup kompetitif sampai hari ini. Bahkan kemarin temuan menarik dari lembaga survei Indonesia, ada eksperimen yang menarik bahwa ketika Anies langsung menentukan endorse-nya ke pasangan mana, maka ada kemungkinan menang kandidat tersebut ketika didukung langsung oleh Anies, bahkan ada kemungkinan kandidat itu kalah ketika endorse Anies itu mengalir langsung kepada salah satu paslon yang akan bertanding di Jakarta. Nah, di luar itu semua yang paling penting sebenarnya bagaimana semua paslon ini bisa memastikan, karena anak abah, ahokers ini kan membuat sebuah kumpulan karena kesamaan visi, misi, ya, gagasan, program, inovasi kebijakan dan seterusnya yang sudah dilakukan Ahok, Anies berdasarkan rekam jejak yang mereka punya selama ini. Nah, bagaimana kemudian RK Suswono, Mas Pram dan Rano, kemudian Pak Darmakun juga kemudian lebih banyak melakukan orkestrasi terhadap visi misi dan programnya juga. Sehingga memang ada benang merah yang jelas ketika relawan-relawan ini nanti diminta untuk mendukung mereka ataupun dengan sendirinya mereka melabuhkan dukungan itu. Jangan sampai kemudian terjebak bahwa kalau kita ingin menang ya sebanyak-banyaknya kita kumpulkan relawan ini, karena pada ujungnya pilkada itu adalah bagaimana uji magnet figur, uji kualitas personal masing-masing kandidat seperti itu. Oke, saya langsung tanyakan ke Bang Riza terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tidak hanya dibutuhkan dukungan dari relawannya saja, tapi apakah mungkin kesamaan visi misi atau bahkan juga program dari para gubernur-gubernur sebelumnya ini juga memungkinkan disesuaikan juga dengan para paslon-paslon ini? Mungkinkah ada ke arah sana juga, Bang Riza? Bang Riza belum di-unmute? Boleh di-unmute dulu, Bang. Punten. Ya tentu sekali, selain pemilih itu ada yang emosional, tapi di Jakarta lebih banyak pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional pada akhirnya akan menentukan pilihannya pada program-program apa yang disampaikan, yang dijanjikan, yang dikampanyekan, bahkan yang diyakini akan dapat diwujudkan. Itulah sebabnya kenapa Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono selalu membuat program yang pertama akan melanjutkan semua program, semua kegiatan yang sudah dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, mulai dari Bang Yos, kemudian Bang Poke, Pak Jokowi, Ahok sendiri, kemudian Mas Anies, Sandi, bahkan PJ Gubernur Pak Heru, dan semuanya. Selain itu juga akan membuat program-program yang mungkin belum selesai atau belum dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Dan tentu pemilih-pemilih Pak Anies, kemudian Pak Ahok, itu juga banyak yang rasional. Jadi selama kami bisa menyampaikan program-program yang rasional, tidak hanya milik Pak Ahok, tidak hanya milik Pak Anies sebelumnya, tapi juga program yang rasional yang baik buat masyarakat, itu akan kami usung. Dan pasti pemilih Ahok atau Ahoker atau anak abah akan memilih pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Itulah sebabnya. Itu sebabnya kami meyakini bahwa pasangan Ridho akan dapat memenangkan pilkada karena kami akan memprioritaskan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu kami, termasuk program yang sudah dilaksanakan oleh Ahok. Jadi sekali lagi itulah salah satu unggulan
daripada pasangan Ridho. Di samping tentu banyak sekali program-program yang memberdayakan masyarakat. Di antaranya adalah program bantuan dana 100-200 juta per RW di 2.741 RW, maka semua warga di seluruh Jakarta di setiap RW akan datang berkumpul, bertemu, berdiskusi, berdialog, dan pada akhirnya memutuskan uang 200 juta ini setiap tahun yang diterima oleh warga RW akan digunakan untuk apa? Apakah dibangun taman, apakah dibangun gerbang, apakah untuk kuliner, apakah untuk pengelolaan sampah, atau lain-lain, itu diserahkan pada warga setempat. Itulah sebabnya, maka pemberdayaan warga atau masyarakat yang selama ini dikampanyekan oleh setiap pasangan calon akan dapat diwujudkan oleh pasangan Ridho, karena kami selain menjanjikan, kami juga menghadirkan anggarannya dan juga nanti membantu mensupervisi, bahkan nanti ada tenaga-tenaga ahli, engineer seperti arsitek dan lainnya yang ikut mendampingi. Baik. Jadi kami sangat optimis bahwa pemilih rasional maupun emosional pada Ahok dan anak Abah itu juga akan memilih pasangan Ridho. Oke, Mas Eno, kalau dari Pram Rano sendiri seperti apa? Ya, idealnya kan memang pada saat bicara dukungan dalam pemilu, itu yang unsur pengikatnya adalah gagasan. Dan kita sudah menyampaikan bahkan secara teknis ya, gagasan-gagasan dari gubernur sebelumnya yang kita anggap baik, pasti kita lanjutkan. Contohnya dari Pak Anies, kita punya JIS. JIS itu apapun ceritanya sekarang kita punya itu, maka kita banggakan. Nah, bagaimana sekarang akses menuju ke sana bisa tidak menimbulkan kemacetan, infrastrukturnya bisa diidealkan. Lalu dari Pak Ahok misalnya, ini ada satu program yang menunjukkan keberpihakan kepada padat karya untuk masyarakat Jakarta. Misalnya dalam konteks memberdayakan pasukan bersih-bersih untuk bisa memastikan Jakarta agar semakin ramah untuk semua, dapat kemudian menyediakan lapangan kerja yang bisa dijangkau oleh banyak orang dan menjaga kebersihan Jakarta. Termasuk kemudian misalnya dari Pak Sutioso ada gagasan legacy tentang Transjakarta. Maka isu transportasi publik ini juga akan diorientasikan pada bagaimana cara mengurai kemacetan dengan menggunakan perspektif Transjakarta itu. Lalu muncul juga ide-ide otentik dari Mas Pram dan Bang Rano yang berangkat dari persoalan sehari-hari. Misalnya di setiap RT RW harus ada CCTV-nya. Kemudian bagaimana sekolah itu dapat dijangkau oleh semua, termasuk sekolah swasta, dilakukan MOU, terobosan-terobosan untuk menggratiskan sekolah swasta. Lalu bagaimana sekiranya balai-balai rakyat dihidupkan, kebudayaan Betawi, kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia yang Jakarta menjadi etalase melting pot-nya, itu bisa dieksplorasi lebih jauh pada saat Mas Pram dan Bang Rano memimpin. Nah, ini ide-ide program yang saya rasa sangat realistis. Selain karena ini berkaca dari gubernur-gubernur sebelumnya yang sudah berhasil menerapkan program-program ini, tetapi juga ini berangkat dari persoalan yang disampaikan oleh warga masyarakat pada saat bertemu dengan Mas Pram dan Bang Rano. Sudah banyak sekali titik yang dikunjungi oleh Mas Pram dan Bang Rano. Kami bersyukur sejauh ini tidak ada penolakan, tidak ada resistensi, semua menerima dengan baik. Bahkan bukan hanya relawan, tetapi juga berbagai kelompok ormas, organisasi sosial politik, itu juga sudah bertemu dan menyatakan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Rano. Buat kami ini energi yang luar biasa, karena memang Jakarta harus dibangun secara keberlanjutan, dibangun dengan visi kota dunia yang metropolitan. Dan ini yang menjadi komitmen kami. Jadi memang ikatannya adalah gagasan, Mbak. Bukan hanya soal primordial, bukan hanya soal identitas, bukan hanya soal apakah dia dulu memilih A atau B, tetapi masalahnya adalah kesamaan gagasan. Itu adalah alat ikatnya. Oke, begitu Mbak Agita. Oke, kesamaan gagasan. Bu Siti, ketika dari RK Suswono dan juga Pram Rano ini berusaha mensinergikan dengan program-program gubernur selanjutnya. Dari Darmakun apakah memang masih terus antitesa dari program-program ini? Tidak antitesa. Kalau menurut masyarakat itu memang baik untuk masyarakat. Jadi ada suatu parameter. Apapun program yang tidak merugikan rakyat dan menguntungkan kemaslahatan masyarakat itu akan mengarah ke sana yang namanya independen. Jadi belum tentu harus diteruskan semua, belum tentu harus kita tolak semua. Tapi yang jelas masyarakat menjadi tuannya. Jadi bukan partai yang menjadi tuannya, bukan partai politik, bukan menjadi tuannya. Tapi rakyat. Rakyat bisa langsung kepada Darmakun ini kalau beliau jadi gubernur. Jadi betul-betul
betul-betul untuk kerja untuk rakyat. Dan tentang anak Abah maupun anak Ahok, itu saya yakin bahwa kalau anak Abah itu saya kenal betul dan akrab betul dengan mereka. Itu memang sebetulnya bukan satu kelompok. Kalau survei yang mengatakan itu satu kelompok dan disimulasikan kalau kesini menang itu belum tentu benar, Mas. Karena itu tidak suatu yang padat gitu ya. Itu di situ encer. Ada encer dan kami sudah berhubungan dengan banyak emak-emak ya, dan saya memang sudah akrab. Jadi sudah ada komunikasi juga dengan relawan anak Abah ya. Dengan anak Abah kan ternyata mereka banyak sekali golongan-golongan yang tidak padat begitu. Oke. Nah, dan ingat bahwa partai-partai itu kan misalnya partai kader, tapi ke bawahnya itu cair. Oke. Nah itu kita mengharapkan bahwa masyarakat itu sadar kalau mereka ingin berubah nasibnya, sadar. Dan apakah akan seperti kemarin-kemarin terus, ataukah Anda mempunyai alternatif baru, alternatif yang baru, sangat baru. Kita mengusung perubahan tentu saja. Nah ini masyarakat silahkan memakai kendaraan kami. Ya. Jadi kita sama-sama berjuang dengan masyarakat. Bukan masyarakat saya bikinkan ini, bikinkan itu. Ayo masyarakat mau bikin apa. Oke. Nah, gitu. Nanti usai jeda kita masih akan melanjutkan dialog kita. Namun terima kasih sebelumnya Mas Aryo Seno yang sudah bergabung di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Nanti usai jeda saya akan juga tanyakan langsung ke Mas Agung. Jika betul dukungan dari Anies dan juga Ahok ini begitu signifikan, apakah nanti kedua tokoh ini akan segera menentukan sikap? Dan sepertinya ke arah mana, Mas? Nanti bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali usai jeda. Sebelumnya pemirsa, informasi untuk Anda, inilah dukungan relawan di Pilgub Jakarta, khususnya untuk dato dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ini adalah Gerakan Pramono Rano atau JPRO. Nah ini merupakan relawan-relawan yang secara eksplisit ya langsung mendukung Pramono Anung dan juga Rano Karno. Selanjutnya juga ada barisan pendukung dari Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ini ada barisan relawan RK Suswono untuk Jakarta. Ada juga relawan Bang Emil teman kita. Dan masih banyak relawan-relawan lainnya juga yang kita ketahui hingga saat ini masih terus aktif ya. Masih terus aktif memberikan suaranya mendukung para paslon-paslon di Pilkada Jakarta. Dan tentunya juga relawan dari Dharmakun yang tentunya memberikan dukungan untuk para jagoannya masing-masing. Tapi saya akan kembali tanyakan ke Mas Agung, ketika Anies dan juga Ahok efek ini masih sangat berpengaruh. Kemana suara mereka ini nanti akan berlabuh? Akankah Anies dan Ahok ini menentukan sikap dan kemana kira-kira ini nanti, Mas? Iya, kalau untuk Ahok efek sudah jelas sebenarnya kemana mengalir. Karena kita lihat beberapa kali Pak Ahok mendampingi pasangan Pramono Rano untuk berinteraksi dengan KPUD, dengan masyarakat dan seterusnya. Jadi kemungkinan besar Ahok efek ini mengalir ke Pramono. Tapi pertanyaan mendasarnya kemana Anies efek mengalir? Karena kalau dilihat karakter Anies secara personal kan biasanya dia memilih untuk di tengah, abu-abu, dan kadang ya mengambang seperti itu untuk memainkan peran sebagai penyeimbang. Tapi dalam konteks hari ini saya melihat ada kemungkinan Anies itu bersikap. Kenapa? Karena dalam tanda petik kemarin waktu dia mau maju dirugikan sehingga akhirnya tidak bisa berkompetisi di Pilkada Jakarta. Dan sedikit banyak kedekatan beliau memang lebih banyak terrepresentasi di pasangan Pramrano secara politis. Walaupun secara ideologis basis masa Anies, anak Abah itu banyak teriris dengan pemilih Islam perkotaan yang itu notabene ada di sisi RK Suswono. Nah saya kira tarik-menarik itu yang akan kita lihat apakah memang ketika Anies mengendorse sebagaimana temuan eksperimen LSI itu bisa mengalir tunggal ke salah satu paslon atau ini tersebar secara acak merata seperti itu. Tapi yang jelas saya menanti apakah Anies memang berani mengeluarkan fatwanya, titahnya, endorse-nya kepada salah satu paslon di Jakarta nanti. Seperti itu. Bang Riza, kalau tadi kita dengar
Ahok efek ini kemungkinan akan mengarah ke Pramrano. Kalau kata Mas Agung juga mengatakan Anies ini kecenderungannya sepertinya kalaupun memberikan dukungan bahkan juga ke Pramrano. Bagaimana ini RK Suswono menanggapinya, Bang Riza? Loh, kan jelas pemilih Anies ya kan itu kan banyak beririsan dengan partai-partai pendukung Bang Ridwan Kamil Mas Suswono. Pemilih Anies jelas beririsan dengan PKS. PKS sekarang mendukung Bang Ridwan Kamil Mas Suswono. Pemilih Anies beririsan dengan partai Gerindra yang selama ini mendukung Mas Anies ketika di Pilkada. Gerindra sekarang mendukung Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Dan pemilih Anies itu juga mayoritas adalah masyarakat yang cerdas. Dan pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang sudah tahu bahwa program-program Mas Anies dapat dilaksanakan, itu pasti memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Karena komitmen dan janji Bang Ridwan Kamil akan melanjutkan semua program-program gubernur sebelumnya, termasuk gubernur Mas Anies akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Terkait Trans Jakarta, program Bang Yos, Busway akan diperluas, diperpanjang koridornya, diperbanyak. Kemudian program Jaklingko seperti yang disampaikan oleh Mas Anies juga akan kami perluas, perbanyak. Transportasi terintegrasi, bahkan JIS yang ketika itu dijanjikan akan diberi kesempatan kepada Persija, Jackmania terlibat. Bang Ridwan tidak hanya melibatkan Jackmania dan Persija, tapi akan aktif melibatkan dalam hal apa? Penggunaan, dalam hal apa? Dalam pengelolaan, memiliki kesempatan yang luas bahwa JIS tidak hanya milik warga Jakarta, tapi diberi kesempatan bagi Jackmania, bagi Persija untuk menggunakannya dan terlibat aktif mengelola. Itulah sebabnya kami sangat yakin bahwa pendukung Mas Anies pasti memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Jadi banyak sekali irisan-irisan yang rasional yang memastikan menyebabkan bahwa pemilih Mas Anies pasti akan memilih Bang Ridwan Kamil Mas Suswono. Begitu sebaliknya. Kalau Mas Anies memberikan dukungan, mohon maaf nih, kalau Mas Anies terang-terangan memberikan dukungan pada Mas Pram dan Bang Rano Karno, Mas Anies akan rugi sendiri bagi kepentingan ke depan. Maka pendukung Mas Anies akan lari gitu. Kenapa? Karena pendukung Mas Anies punya irisan yang kuat dengan partai-partai pendukung Mas Anies di Pilpres yang sekarang mendukung Bang Ridwan Kamil seperti PKB, seperti PKS dan Nasdem, P3 sekarang berada di barisan bersama dengan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Itulah sebabnya kami meyakini Mas Anies akan berpikir ulang kalau ingin menyatakan dukungan kepada Mas Pram. Kami sangat yakin justru sebaliknya. Mas Anies kalau ingin memberi dukungan, berikan dukungan kepada Bang Ridwan yang pasti akan melaksanakan program-program lanjutan yang sudah dan akan dan belum dilaksanakan oleh Mas Anies, juga akan meneruskan program-program gubernur sebelumnya. Itulah sebabnya kami optimis dan yakin pendukung Mas Anies pasti memilih Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono. Ya, kita akan lihat bagaimana nanti sikap yang akan ditentukan oleh Pak Anies tentunya. Tapi terakhir dari Bu Siti, bagaimana kemudian ini langkah dari Darmakun selanjutnya? Ini melihat ini sudah ada banyak sekali strategi yang dilakukan oleh sang kompetitor lain. Kami tetap kita akan berusaha untuk menarik yang tidak tertarik pada partai politik. Jadi kita menawarkan suatu kendaraan politik rakyat. Bukan kendaraan partai politik, tapi kendaraan politik untuk rakyat. Monggo silahkan, mari kita berjuang bersama. Jadi kita bukan mau bikin ini, bikin itu, bukan. Tapi apa kehendak rakyat? Ayo kita berjuang bersama. Ini kendaraan saya siapkan. Nah itu. Kita jadi akan lihat. Mudah-mudahan. Gini, masyarakat kalau Anda pengen nasib Anda berubah menjadi lebih baik lagi, stop money politik, stop politik uang. Kalau politik uang itu bisa tidak ada, maka kita akan bisa memilih pemimpin yang benar. Tapi kalau
politik uang masih jalan, Ya. kita sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang benar. Itu harapan kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi Bu Siti Fadila, Mas Agung Baskoro, terima kasih. Bang Riza Patria juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Apa Kabar Indonesia Malam.